Oke, hari ini kita mau ngobrolin soal sesuatu yang penting banget di era digital sekarang. Gimana caranya membangun sebuah arsitektur makna? Ini adalah skill buat ngambil data yang nggak berupa angka, kayak opini, narasi, obrolan, terus mengubahnya jadi wawasan yang solid. Pertanyaannya, gimana cara kita membangunnya? Yuk kita mulai dari masalah yang mungkin udah sering banget Anda alami. Pernah nggak sih Anda ngerasa kayak gini? Di depan mata ada tumpukan transkrip wawancara, ratusan review pelandan, atau mungkin ribuan komentar di media sosial. Informasinya banyak banget, kaya banget, tapi Anda bingung harus mulai dari mana. Rasanya tuh kayak mencoba minum langsung dari selang pemadam kebakaran. Banjir informasi. Nah, ini dia paradoks dari data kualitatif. Di satu sisi, ada harta karun pemahaman yang luar biasa dalamnya. Tapi di sisi lain, beban buat menganalisisnya itu berat banget. Jadi, tantangan terbesarnya seringkali bukan dapetin datanya, tapi gimana caranya kita nggak tenggelam di dalamnya karena nggak punya sistem yang benar. Jadi, untuk mengubah semua yang berantakan itu jadi sesuatu yang jelas, kita nggak cuma butuh alat, kita butuh sebuah sistem. Kita butuh sebuah arsitektur, semacam cetak biru atau blueprint buat menata semua informasi ini jadi sesuatu yang punya makna. Biar gampang ngebayanginnya, saya mau ajak Anda pakai analogi yang kita semua pasti familiar. Proses membangun sebuah rumah dari awal. Coba kita bedah ya, data mentah Anda, entah itu hasil wawancara, ulasan, atau video, itu ibarat bahan bakunya, tumpukan batu bata, kayu, dan semen. Terus proses coding dan kategorisasi itu adalah cetak birunya, yang nentuin di mana letak kamar tidur, dapur, dan ruang keluarga. Nah, wawasan dan visualisasi itu adalah bangunan yang udah jadi, yang bentuknya udah bisa kita lihat. Dan yang paling penting, validasi itu adalah inspeksi terakhir, buat mastiin rumah yang kita bangun itu kokoh dan nggak gampang roboh. Oke, sekarang kita lihat yuk proses pembangunannya langkah demi langkah. Gimana sih caranya mengubah tumpukan bahan mentah itu jadi sebuah bangunan yang utuh dan bermakna? Langkah pertama, jelas kita kumpulin dulu semua bahan bangunannya. Di dunia digital, ini artinya kita mengimpor data dari mana aja. Bisa dari video YouTube, artikel berita, website, bahkan dari obrolan di WhatsApp. Alat-alat modern sekarang ini memungkinkan kita narik semua itu ke satu tempat tanpa perlu lagi pusing sama tumpukan kertas. Inilah fondasi dari bangunan wawasan kita. Langkah kedua, kita bikin cetak birunya. Atau dalam dunia data, kita sebut ini proses coding. Nah, disinilah transformasi sebenarnya terjadi. Kita ambil teks mentah yang tadinya acak, terus kita kasih label, kita kelompokkan jadi kategori-kategori, sampai akhirnya muncullah tema-tema utamanya. Ini tuh persis kayak menyortir tumpukan bahan bangunan, terus kita susun jadi dinding, lantai, dan atap. Dan kutipan dari Charma ini pas banget. Coding itu bukan sekedar tugas teknis loh. Inilah jembatan intelektual yang kita bangun buat pindah dari fase punya data ke fase paham sama maknanya. Oke, blueprint udah di tangan. Sekarang waktunya kita lihat bentuk bangunan kita kayak apa, dan yang paling penting, kita pastikan fondasinya itu kuat. Inilah tahap konstruksi dan inspeksi. Salah satu cara pertama buat ngintip struktur rumah kita adalah lewat hierarchy chart. Anggap aja ini kayak lihat denah rumah dari atas. Kita bisa langsung tahu tema mana yang jadi ruang utama, yang paling dominan dibicarakan, dan mana yang cuma jadi ruang tambahan atau lorong. Jadi langsung kebayang proporsinya. Selanjutnya ada word cloud. Ini ibarat tulis singkat buat lihat dekorasi utama di dalam rumah data Anda. Kata-kata yang paling sering muncul bakal kelihatan paling besar, jadi kita bisa dapat petunjuk cepat. Sebenarnya, fokus utama dari semua obrolan ini tuh apa sih? Dan dengan comparison diagram, kita bisa lebih dalam lagi. Kita bisa bandingin antar ruangan. Misalnya, gimana sih pandangan pelanggan setia kalau dibandingin sama pelanggan baru? Diagram ini bantu kita melihat hubungan, kontras, dan dinamika yang mungkin tadinya tersembunyi. Nah, setelah bangunannya kelihatan jadi, ada satu langkah krusial yang nggak boleh dilewatkan. Inspeksi akhir. Dalam penelitian, ini namanya triangulasi. Karena analisis kualitatif itu bisa subjektif, kita perlu inspektor lain, peneliti lain buat ngecek data yang sama. Kalau kesimpulan kita sama, artinya temuan kita itu valid dan objektif. Ingat, data yang valid itu maknanya disepakati, bukan cuma dirasakan sendiri. Oke, terus buat apa semua kerja keras ini? Apa untungnya di dunia nyata? Yuk kita lihat satu contoh konkret penerapannya dalam bisnis. Bayangin sebuah perusahaan ngumpulin ribuan ulasan produk. Mereka pakai arsitektur ini. Pertama, semua ulasan itu jadi bahan baku. Kedua, mereka bikin cetak biru dengan mengkategorikan ulasan jadi tema, kayak harga,
fitur, atau layanan pelanggan. Ketiga, mereka visualisasikan tema mana yang paling sering dikeluhkan. Hasilnya, mereka bisa mendesain ulang produk bukan berdasarkan firasat atau tebakan, tapi berdasarkan bukti yang kuat dan tak terbantahkan, langsung dari suara pelanggan. Inilah kekuatan arsitektur makna dalam aksi nyata. Jadi, inti yang perlu kita bawa pulang dari obrolan kita hari ini semua adalah tentang punya sebuah cara pandang yang baru. Jadi, peta jalan buat siapapun yang bekerja dengan data kualitatif tuh ya kira-kira seperti ini. Sebuah siklus yang terus berputar. Ada mendesain pendekatannya, mengimpor datanya, melakukan coding untuk menemukan polanya, lalu memvisualisasikannya biar makin jelas. Ini bukan proses yang sekali jalan selesai, tapi sebuah putaran pembelajaran yang berkelanjutan. Dan ini dia kesimpulan utamanya. Metodologi yang baik, seperti analogi membangun rumah tadi, itu memberi kita arah dan struktur. Sementara itu, alat digital seperti Envivo memberi kita kecepatan untuk melakukannya dengan efisien. Kalau dua-duanya digabungkan, Anda akan mendapatkan wawasan yang nggak bisa dibantah. Jadi, saya mau tinggalkan Anda dengan pertanyaan ini. Dengan semua data yang ada di hadapan Anda, entah itu di pekerjaan atau proyek pribadi, arsitektur wawasan seperti apa yang akan Anda bangun selanjutnya?